ada dua kolom, A sebagai X, B sebagai Y. Terus kita bisa langsung tata aja kolomnya. Berapa caranya? Klik ini. Ada add new columns. Terus kita buka file Excel. Nah, karena di sini kan di suku X, jadi nanti X-nya itu waveline panjang gelombang itu 200 sampai 800 gitu. Terus absorbansinya berbeda, jadi kita nanti bisa langsung pakai X yang sama gitu ya. Dan ini juga yang kedua KPO2 di 200 sampai 800. Sekarang kita copy filternya ke origin di AX. Sudah semuanya. Terus nanti kalau ada masalah apa langsung angkat tangan aja, oke? Oke. Di long name kita tulis di sini panjang gelombang. Oke, unit sebagai satuan panjang gelombang nanometer. Oke, terus nanti di long name di B, Y sama C kita tulis sekalian. Ini long name-nya ditulis absorbansi. Sudah. Terus ini di copy sama di long name di C. Ini pastikan tulisannya kolom C sebagai sumbu Y ya. Terus satuannya A titik U titik di copy sama ke C. A titik U titik. Kelihatan nggak? A titik U titik di unit kolom B dan kolom C. Sudah? Ada yang kesulitan? Semuanya oke ya. Terus di komen ini tuh kita buat pembeda nama kolomnya. Kita tulis ya di sini yang BY itu FE3O4. Sudah semuanya? Sudah? Terus itu di kolom C kita tulis di bagian komen itu FE3O4 TIO2. Pakai slide TIO2. Bisa? Kalau udah semuanya? Udah, oke. Kita buka yang Yesus FP34 dulu. Terus yang di bagian ABS ini kita copy ya semuanya dari atas sampai bawah. Terus paste ke sini. Sudah. Terus sama juga yang FP34 TIO2 di tulisan absorbansinya absorbance kita copy dari atas ke bawah ke kolom C yang ada tulisan FP34 TIO2 kita copy. Sudah? Kalau udah, kita blok semuanya. Bloknya langsung dari sini ya, warna abu. Sampai ada tulisan atau simbol panah. Udah? Ini kan gambarnya terlalu apa ya? Kayak terlalu tipis gitu ya.
Nah ini ketebalannya seragamin aja 1,5. Sudah? Ya kalau sudah, kita rapiin dulu ya bentuk grafiknya, kita klik grafiknya, terus nanti kayak ada layar frame di sini, ketemu, dibuka, dirapi. Sudah ya? Udah, kita atur skalanya karena di sini yang 100 ke 200 kan kosong nih, kan? 800 ke 900 juga kosong, jadi kita ubah itu grafiknya biar fokusnya di sini sama di sini. 200 sama dengan cara klik di sumbu X ini di DT. Di tampilannya seperti ini. Sudah. Terus di formnya ini scale-nya, skalanya di bagian scale ya. Apakah scale from 200 ke 800. Terus kalau mau lihat hasilnya tanpa kotak ini hilang, kita klik apply dulu. Nah, dan tampilannya kalau udah oke, tinggal tutup. Sudah. Terus nanti di sumbu Y, kalau bisa kita mulainya dari 0, ini kan minus ya. Dari 0, kedua klik lagi di sumbu Y, from, scale-nya dari 0. Sudah, dari 0 sampai 1 ya, diseragamin. Kita klik apply. Terus ini ya, kita berubah ya namanya gitu. Ini kan dia nggak apa yang sesuai aturan gitu, tiganya juga bisa, ya kan ini subscript gitu ya. Jadi kita double klik di sini sampai ada tampilan 1 gitu ya. Terus kita ganti tulisnya FE. Kalau aku bisa langsung kontrol sama dengan, tapi kalau teman-teman nggak mau, kliknya di sini dulu. Subscript gitu, 3 subscript lagi, subscript lagi. Ketemu? Bisa. Begitu juga yang bawah F34 slice EIO gitu. Tampilannya gitu. Terus dirapiin, ditaruh di pojok kanan ya, yang rapi gitu. Udah. Terus ininya kalau bisa ditarik masuk ke dalam kotak ya. Yang ini tadinya kan dia di sini tuh. Kita tarik sampai nanti ada tanda. Terus di bagian fill warnanya mau apa ya?
ini boleh tuh, buat ini ya LT Gray ya. Terus transparansi, ya transparansi 40 ya. Kita transparansinya dirubah ke 40. Gitu. Tapi kalau circle aku mau dia sampai ketarik ke bawah. Apa kotak aja ya? Bebas. Kotak aja ya, sorry ya teman-teman ya. Jadi dirubah ke kotak aja. Terus kita tarik ke bawah sampai double klik di area border lagi-lagi ya, non samain fill LT Gray, transparansi 40, apply ya kayak gini deh, bisa. Nah, aku pengen nunjukin ini tuh puncak khas dari FP3. Kita tulis di sini teks puncak khas FP34. Terus perhatiin lagi subscriptnya. Gitu. Sama terus kita tambah kotak lagi di sini. Di sini kan ada yang warna merahnya, ada 2 puncak ya, 1, 2 gitu. Ini ya kita teketin deh. Nah, ya, pokoknya ini puncaknya ini yang FP24. Terus yang di sini kita kasih kotak lagi, yang dibikin rapi aja gitu ya. Terus ini double klik. Udah sampai sini teman-teman, jangan sampai kena yang warna hitam. Jadi artinya di sini kan kalau komposit di sini ternyata ada loh FP34-nya gitu, puncak khas FP34 yang muncul. Tapi kalau kita mau klaim komposit maka harus ada beberapa puncak yang mengidentifikasikan dia masing-masing si materialnya. Jadi nggak bisa kalau kita mau klaim FP34 TiO2 gitu, terus TiO2-nya di mana? Nah ini di sini alhamdulillahnya data itu muncul puncak TiO2. Terus double klik lagi di sini, bordernya lagi-lagi dihilangin ya, hilang aja. Terus fillnya mau warna apa kalian? Kuning. Selain kalau kuning tuh kayak terlalu menonjol, maksudnya kayak terlalu silau gitu ya, yang kira-kira warnanya itu masih bisa kelihatan deh. Selain kuning dan hijau, hijau neon ada biru, ungu, ekstra ungu. Terus nanti di sebuah X-nya itu 322. Artinya puncak khas FP34 itu berada di area 322 nanometer. Gitu ya.
udah, kita klik ini text toolnya, kita klik di sini 322. Nanti kita buka. Oke, terus ini fontnya kita rubah. Fontnya tapi jangan yang di dalam ini yang dirubah. Tapi yang dirubah kayak klik aja di sini di luarnya. Terus dirubah ke 18. Oke, nggak usah pakai satuan. Saya nanti takutnya yang sini nggak cukup. Kalau kalian berapa? Pokoknya dilihatnya dari sini deh, dari masing-masing punya kalian. Kalau aku di puncak tertingginya itu, puncak nafas yang tertinggi itu sekitar ya 322, 323 gitu ya. Gitu. Jadi disesuaikan aja Mbak. Iya, disesuaikan pada masing-masing. Udah? Kalau udah, terus begitu juga yang di yang bawahnya warna merah. Warna merah ini diklik warna biar sama gitu ya, satu jenis ukuran. Kita klik aja terus Ctrl C, Ctrl V. Kita kearahin ke ya puncak asnya. Karena kan bingung ya mau ngambil puncaknya mana, tapi dia diklik aja di sini. Udah. Terus di area panah, kalau ada pertanyaan angkat tangan aja, oke? Oke Mbak. Terus nanti sama diarahin aja ke sini ya 269. Ini di copy juga, Ctrl C, Ctrl V. Ini 269. Sudah? Sudah ya teman-teman. Kalau udah, terus tadi kan baru sini puncaknya ke 34. Nah sekarang kita puncaknya ke IO2. Yang ini di berapa sih? Ctrl C, Ctrl V. Kita arahin ke sini. Gimana ya biar ini? Terus ke sini kita cek. Kalau aku muncul ini ketika 383. Ini terlalu besar ya. Terus klik text tool, dari copy aja deh di sini tulisan. Jadi aku muncul di 38. Ini kayaknya karena deket banget ya sama ini aku kecilin aja deh. Dia di sini juga. Oh, bagus, resolusinya tinggi. Terus file name itu ada titik 3 di sisi kanan, itu diklik.
lokasinya mau disimpan di mana, monggo. Kalau udah dibikinin aja terus kita klik OK. Kalau udah dicek dulu grafiknya muncul apa enggak. Kalau misalnya terus apa ya? Kalau udah, terus di sini kan ini kolom udah di sini kita ganti ya, kita klik yang atas, kita rubah ke X. Jadi ini ada X yang kedua gitu ya, ada X yang kedua tempat lain gitu. Kalau udah di sini ditulis energi, bilangnya energi. Satuannya elektron volt. Sudah. Terus di sini ya mudahnya ini, kita terus ini dulu ya. Nah, soalnya nanti kita butuh simbol-simbol, nggak muncul. Kayak gini dulu aja ya. Sebenarnya alfa hanu, tapi kita di sini nggak ada simbolnya. Nanti pas udah jadi grafik baru bisa. Itu alfa hanu. Ya, terus di komennya jangan lupa ditulis, akhirnya di copy aja. Jadi yang untuk efek di gelombang atau efek di gelombang. Ya, teman-teman. Terus nah ini jadi origin itu bisa berperan juga sebagai Excel, jadi kita bisa kayak ukur-ukur apa, menghitung masukin rumus itu bisa. Nah ini di bagian fx sama dengan lihat ya. Terus kita di kolom dx2 kita tulis 1240 1240 dibagi slice sudah COL itu kolom A kurung buka, kita ke kolom A ketemu 1240 garing COL kurung buka A, nanti ke kolom A kurung buka. Sudah bisa semuanya?
Sudah? Kalau udah kita klik enter. Jadi dia muncul. Sudah? Bisa dideketin lagi. 1240 ya. Pokoknya gitu aja. 1240 garing COL kurung buka A kurung tutup. Observasi. Kalian nanti pakainya komen bintang itu kali ya. COL kecil semua. Kurung buka. Oke. Karena kan ini F24 ya, berarti kita arahin ke absorbensi F24 itu di kolom B ya. Berarti COL B kurung tutup. Sudah? Oke. Bintang lagi kali COL lagi COL. Sudah? Kurung buka ke yang energi, itu berarti kolom D. Kurung tutup. Sudah? Kurung tutup lagi. Terus ini tanda apa ya? Pangkat. Tanda pangkat kalau di Excel itu Shift 6. Shift 6. Shortcutnya Shift 6. Udah? Tulis 2. Enter. Sudah. Oke, muncul angkanya semuanya. Coba. Oke, sekarang kita ke kolom F bareng-bareng ya. Sama kayak tadi, kurung buka bareng-bareng ya. 2.303. Sudah? Bintang satu kali. COL kurung buka, absorbansinya F34 TiO2 itu di kolom C. Jadi kita tulis C kurung tutup. Sudah? Dikali COL yang energi, berarti kolom kurung buka. Bisa? Bintang COL kurung buka D kurung tutup. Kurung tutup lagi. Pangkat Shift 6 2. Sudah? Enter. Coba. Oh, aku mau dimasukin ke MTS. Lumayan bisa kita yang jalan rapi itu. Coba ini biasa enggak akan bisa ke diskennya ini sih kalau kurang terus coba cek lagi. Sudah? Kira-kira angkanya sama nggak? 67,877 gitu ya? Sama. Nah, terus kita yang F34 dulu.
Nah ini kan di sumbu itu udah bener ya. Itu namanya energi, contohnya respon cell. Kalau ini kita rubah bareng-bareng. Oke, bareng-bareng ya. Kurung buka. Sudah. Terus kita cari simbol, klik kanan di sini. Ketemu. Nanti tampilannya kayak gini. Terus ke simbol map. Sudah. Nanti tampilannya seperti ini. Ketemu ya. Terus kita cari yang alpha. Alpha. Oke. Terus klik insert. Nanti muncul di sini. Terus dipastikan ya di sini simbolnya itu nggak muncul warna biru. Kalau muncul warna biru itu di sini. Nah ini kalau bisa nggak muncul kayak gini, dipastikan dulu. Nggak ada ya di sini, di grid nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita langsung tulis aja H sebagai Hanu. Oke, terus klik kanan lagi, kita cari ke yang Hanu. Simbolnya aku muncul kayak di sini Hanu. No. Bang, aku kok hanya mah masih. Oke, berarti kamu simbol mapnya masih Ini kepencet. Klik dulu. Nah, terus H, baru masukin lagi. Itu diklik aja. Nah, terus masukin yang P ini. Ketemu semuanya? Ketemu Mbak. Alpha Hanu gitu ya. Insert. Udah. Terus pastikan di sini simbolnya nggak muncul ya, nggak klik gitu ya. Terus kurung tutup. Habis itu superscript yang atas ini 2. Alpha Hanu kuadrat. Ya. Terus kita tulis satuannya. Ambil tesan dulu ya Mbak. Apa? Ambil charger. Boleh. Ditunggu. Open dialog. Sudah. Terus kita klik panel di sini. Use X scale range. Nah, kita tuh melihat di sini. Jadi ketika ada puncak, maka ketika puncaknya turun, nah itulah tempat kita narik si benjol. Gitu. Kalau di sini, apa ya? Oke. Ini, kalau kalian ketemu bisa lihat ya, ini tuh di sumbu X di dari 1,6.2 sampai 6. Kurang lebih di angka 2,7 gitu ya. Kita rubah di sini 2,7. Nanti muncul warna merah di sini. Ya? Oke. Jadi kita klik analisis. Udah. Terus klik fitting. Udah ketemu. Terus linear fit. Open dialog. Nanti muncul linear fit. Semuanya udah ketemu. Udah. Terus di sini ada panah 2. Ada panah ke samping kanan. Lihat ya. Klik.
use X scale range. Udah diklik. Oke. Nah, ini yang di paling samping kanan ini menunjukkan kita lagi ngupload memilih area berdasarkan sumbu X dari 1,6 hingga 6. Nah, sekarang kita rubah kira-kira aja nih. Kita rubah di sini 1,6, 1 kita rubah 2, 6-nya kita rubah jadi 8. 2,8 itu sekitar di sini. Oke. Terus sekarang ini sampai 6 nih, ya kan? Nah, ini kita tulisnya 3 dulu. Baru dihapus 6-nya. Kalau mau berubah itu ditambah dulu angkanya, baru dihapus angka yang mau dihilangin. Tapi kalau ketiga kan ini terlalu kecil ya. Kita kan maunya dari grafik sini. Kan ini muncul naik, pas turun, dan dia pas turun itu baru ditarik dari turun. Ya berarti sekitar 3,5. Jadi kita rubah ke 3,5 ya. 3,5 ini. Jadi 2,8 hingga 3,5. 3,5. Ketemu? Kalau udah, semuanya udah, ada yang belum? Belum. Oke, ditunggu. Ini buat bandgap, Pak. Kata-kata semua. Baik ya, bandgap. Kata-kata. Oke. Di belakang enam dulu nanti tiga. Dibagi manual. Dibagi manual. Pakai kalkulator. Tambah 7. Dibagi. Ini 2,7. 2,7. Aku ketemunya 2,70. Yang lainnya ada yang ketemu berapa? Sama ya kurang lebih ya. 2,704. Jadi dibulatinnya masih ke bawah. Ini itu tadi yang kalian hitung itu adalah bandgapnya. Jadi bandgapnya itu 2,7. Itu cara pertama. Cara kedua paling mudah, sebenarnya kita bisa tarik di sini. Kita tarik garis linear. Cuma ya ini perbedaannya ada beberapa perbedaan. Jadi ketika ditarik ya, ketika dicek di sumbu X, bandgapnya 2,49 atau 2,5 gitu, naik ke atas. Tapi kita pakainya yang linear aja ya, karena memang caranya itu harusnya ekstrapolasi linear. Ditarik ke sini. Cuma kita pakai cara lain aja. Ini yang buat garis warna merah di double klik. Lainnya dirubah ke 1,2. 1,5. Di-apply dulu. Terus selnya solid dirubah jadi dot. Jangan tuh dash. Mana? Double klik ini Ini kan ke lain persis. Udah? Klik oke. Ini kan berarti. Ini nih. Ini. Terus
ditarik keluar dulu. Oke, Oke. karena aku baru ingat ya, ini kan kita muncul grafik. Mbak, maaf, ini masih kemana ya Mbak? Gimana? Oh, yang garis grafiknya tadi. Iya. Masih ada titik itu ya Mbak? Oh ya, kalau aku udah lihat gimana ya? Ayo dulu juga mas. Oke, Sama. hilang. Oke, udah. Gak ingat. Analisis. Fitting, generate, open dialog. Ini yang dilihat aja Mbak. Iya, itu nggak usah kalau kamu ada titiknya. Nanti bareng-bareng aja. Itu 3,8 ya. Iya. 2,8. Oh, 2,8 ke 3,5. Oke. Jadi tadi itu kalau double klik jadi muncul. Iya. Warna merah. Terus ini 1,5. Mungkin tanda ini ke dalam. Ini. Yang kemarin apa? Dua. Oh ini. Ini masukin ke dalam. Si apa sih ini namanya penandanya? Udah? Kalau udah, ini ditulis angka 34 yang benar pakai subscript. Terus yang bawah ditulis fittingnya miring ya, karena ini bahasa Inggris. Fitting linear. Terus kita klik teks di sini. Nah, kita tulis EG pakai subscript ya, sama dengan 2,7 elektron volt. Ditulis satuan EG itu band gap. Udah? Nah, tampilannya jadinya kayak gini. Jangan ngamuk mas. Oke. Ya, ini untuk bandgap sudah selesai. Berarti di sini ketemu bandgapnya F34 itu 2,7 elektron volt. Nah, ini diekspor dulu file export graph open dialog. Ya, image type-nya lagi-lagi TIFF. Terus ini dicari lokasinya lewat file names, ada titik 3 di samping kanan. Terus arahin
Tadi udah ditulis apa namanya, dipilihnya yang garis yang warna merah itu short dash ya. Ya. Nanti yang muncul grafiknya itu kayak gini. Jadi di kayak apapun di sini apapun dia nggak pecah. Ya, terus oke, udah. Udah ya. Dan kalau udah, ini di grafiknya di apa ya? Ini ditutup gitu ya. Tadi sama. Kok ini ada titik lagi, Mbak? Iya sih biasanya karena double klik, coba di jalan aja. Nah, gitu. Udah semuanya? Kalau udah, terus di skala sumbu X itu ya, from-nya dari 1,6 sampai 6 ya. Gitu. Terus yang vertikal tuh-nya dirubah ke 50. Terus from-nya juga dirubah ke -5. Nah, ini. Ini. Udah, terus di klik kanan di luar ini, di luar di luar, terus di fit page to layer, border width-nya 0. Klik OK. Oke. Udah. Nah kalau udah gini teman-teman, jadi kalau misalnya kalau kita mau klaim ada bandgap F34 dan TiO2 dalam TOWSPOT, maka syaratnya adalah dalam grafik ini muncul dua puncak. Puncaknya F34 dan puncaknya TiO2. Tapi kira-kira di sini siapa sih yang punya puncak? Ini ya, anggaplah di sini ada 1, ada 2. Kita konfirmasi lagi, kita cari di referensi, buka di Google, bandgap TiO2 itu berapa? Bandgap TiO2. Itu 3 sampai 3,2 electronvolt. Berarti cara tersimpelnya, cara termudah, approximately ya, perkiraan. Itu tuh kita nariknya ke sini. Jadi kalau lihat ada puncak, ya kira-kira gimana? Oh berarti ini kurang lebih ini punyanya si F34. Terus yang TiO2 di mana?
Kalau di sini kita tarik ke bawah, ini approximately ke bawah itu sekitar 4 koma, itu sangat besar. Jadi ini bukan punya TiO2. Jadi yang bisa kita klaim di sini adalah BNGP-nya si F34-nya itu yang muncul. Terus TiO2 nya di mana? TiO2 nya jadi nggak muncul di puncak, jadi berarti nggak bisa diekstrapolasi. Tapi kita bisa nanti analisa ke F34. Kalau syaratnya TiO2 harus muncul, maka harus ada muncul puncak. Tapi di sini kayaknya ada puncak ya. Tapi dia sangat kecil. Kalau sangat kecil kita nggak bisa ekstrapolasi itu. Ada batasan. Ada batasan kapan kita nggak bisa mengekstrapolasi. Makanya bisa ditarik adalah ini. Terus nanti tinggal diatur